Selamat berjumpa kembali dengan saya, Nana Suwarna. Materi kali ini di modul 7 saya akan membahas tentang dasar-dasar normalisasi. Dasar-dasar normalisasi ini akan dibagi dua, ya. Yang pertama yaitu topik 1 tentang pentingnya normalisasi. Normalisasi adalah suatu teknik untuk mengorganisasi data ke dalam tabel-tabel untuk memenuhi kebutuhan pemakai di dalam suatu organisasi. Normalisasi dilakukan sebagai uji coba pada suatu relasi secara berkelanjutan untuk menentukan apakah relasi itu sudah baik, dapat dilakukan melalui proses insert, update, delete, data modifikasi pada satu atau beberapa atribut tanpa mempengaruhi integritas dalam relasi tersebut. Tujuan normalisasi yang pertama untuk menghilangkan kerangkapan data atau redundansi. Yang kedua untuk mengurangi kompleksitas atau juga kerumitan. Dan yang ketiga untuk mempermudah pemodifikasian data dan menghilangkan anomali data. Keunggulan dari normalisasi database yang pertama, memecah tabel yang sangat kompleks menjadi beberapa tabel sederhana seperti tabel master. Yang kedua, mudah diatur atau dipelihara dalam mempermudah proses pelaporan data. Yang ketiga, tabelnya bisa digunakan berulang kali. Yang keempat, ketika terjadi perubahan atas tabel master, maka tabel transaksi otomatis juga berubah menyesuaikan tabel master. Nah, kerugian dari normalisasi pertama adalah meningkatkan jumlah dari penggabungan antar tabel atau join, dan yang kedua menyebabkan query yang cukup rumit. Cara melakukan normalisasi yang pertama adalah data diuraikan dalam bentuk tabel. Selanjutnya dianalisis berdasarkan persyaratan tertentu ke beberapa tingkat. Apabila tabel yang diuji belum memenuhi persyaratan tertentu, maka tabel tersebut perlu dipecah menjadi beberapa tabel yang lebih sederhana sampai memenuhi bentuk yang opsional. Tahapan atau bentuk-bentuk normalisasi. Bentuk normal adalah keadaan relasi yang dihasilkan dengan menerapkan aturan sederhana yang berkaitan dengan konsep kebergantungan fungsional pada relasi yang bersangkutan. Tahap-tahap normalisasi tersebut adalah yang pertama dengan bentuk normal ke-1 atau 1NF atau juga one normal form. Syaratnya tidak ada set atribut yang berulang atau bernilai ganda. Setiap atribut yang dimilikinya bersifat atomik, yaitu bernilai tunggal untuk setiap baris. Lalu telah ditentukannya primary key untuk tabel atau relasi. Dan tiap atribut hanya memiliki satu pengertian.
Dan tiap atribut yang dapat memiliki banyak nilai sebenarnya menggambarkan entitas atau relasi yang terpisah. Yang kedua adalah bentuk normal kedua atau 2NF. Syaratnya adalah bentuk data telah memenuhi kriteria bentuk normal ke-1. Atribut bukan kunci atau non-key atribut haruslah memenuhi atau memiliki ketergantungan fungsional sepenuhnya pada primary key. Dan kunci primer hanya mengandung satu atribut. Yang ketiga, bentuk normal ketiga, 3NF. Syaratnya adalah bentuk data telah memenuhi kriteria kedua. Tidak boleh terdapat ketergantungan transitif terhadap kunci utama atau primary key. Lalu boycott normal form atau BCNF. Syaratnya semua anomali kesalahan data yang tersisa dari hasil penyempurnaan kebergantungan fungsional telah dihilangkan. Perancangan basis data diperlukan agar kita bisa memiliki basis data yang kompak dan efisien dalam penggunaan ruang penyimpanan, cepat dalam pengaksesan, dan mudah dalam pemanipulasian seperti tambah, ubah, hapus untuk data. Dalam merancang basis data, kita dapat melakukannya dengan satu, menerapkan normalisasi terhadap struktur tabel yang telah diketahui atau dengan langsung membuat model entity relationship atau IR. Normalisasi merupakan cara pendekatan lain dalam membangun desain logik atau logical design sebuah basis data relasional dengan menerapkan sejumlah aturan dan kriteria standar untuk menghasilkan struktur tabel yang normal atau baik. Namun demikian, dalam pelaksanaannya, desain logik basis data relasional yang didasari baik oleh prinsip normalisasi maupun yang didasari oleh transformasi secara hati-hati dari model IR ke bentuk fisik akan menghasilkan hasil yang mirip. Dalam pendekatan normalisasi, perancang atau desainer basis data bertitik tolak dari situasi yang nyata. Ia telah memiliki item-item data yang siap ditempatkan dalam baris dan kolom pada tabel relasional, mengetahui sejumlah aturan tentang keterhubungan antara item-item data tersebut. Nah, pentingnya normalisasi. Alasan dilakukannya normalisasi karena adanya struktur database yang kurang bagus, yang disebabkan oleh satu, data yang sama tersimpan di beberapa tempat atau file atau record. Yang kedua, ketidakmampuan untuk menghasilkan informasi tertentu. Yang ketiga, terjadi kehilangan informasi. Dan yang keempat, terjadi adanya redundansi atau pengulangan atau duplikasi data sehingga memboroskan ruang penyimpanan dan menyulitkan saat proses updating data. Dan yang kelima, adanya null value. Oke, saya kira cukup pertemuan kali ini yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kita dapat ketemu kembali di
di topik selanjutnya. Terima kasih.